Selamat pagi pemirsa di mana saja. Perkenalkan, nama saya Everson Masela. Saya berasal dari Provinsi Maluku Kota Ambon, tepatnya dari Universitas Patimura, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari jurusan Biologi. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang refleksi situs sejarah dan situs budaya. Langsung saja kita ke materinya tanpa basa-basi. Yang pertama yaitu refleksi situs sejarah. Jadi refleksi situs sejarah ini kami berkunjung ke salah satu monumen kebulatan tekad dan juga rumah pengasingan Bung Karno di Rengas Dengklok pada Provinsi Jawa Barat. Jadi dua monumen dan juga rumah bersejarah ini berdiri bukan tanpa alasan karena adanya sebuah peristiwa Rengas Dengklok yang dimana terkenal dengan peristiwa penculikan. Jadi apa itu peristiwa Rengas Dengklok? Jadi singkatnya, pada tanggal 14 Agustus, pada saat pihak Jepang menyerah tanpa syarat terhadap pihak sekutu, maka para pemuda yang mendengar berita tersebut itu langsung saja menghampiri golongan tua yang terdiri dari Bung Karno dan Bung Hatta karena menjadi dua tokoh penting untuk mendesak terjadinya pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun setelah terjadi perundingan yang cukup alot antara kedua golongan tersebut dan didapatkanlah sebuah perselisihan pendapat antara dua golongan tersebut, maka golongan muda memutuskan untuk mencari sebuah jalan tengah atau inisiasi agar golongan tua tidak terpengaruh dengan Jepang. Karena pada saat itu juga ada sebuah PPKI yang berdiri di bawah naungan Jepang, sehingga golongan muda ini mendapat suatu inisiasi yakni penculikan dan terjadilah pada tanggal 16 Agustus 1945 yang dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Nah, pada saat itu golongan muda menaruh golongan tua yang terdiri dari Bung Karno dan Bung Hatta itu di markas peta yang 100%-nya dikuasai oleh tentara Indonesia pada saat itu, dan dilakukanlah perundingan antara golongan muda yang diwakili oleh Ahmad Subarjo dan golongan tua yang diwakili oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Maka setelah terjadi perundingan yang cukup panjang, maka dilakukanlah penyusunan naskah teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu di rumah Laksamana Maeda. Kemudian dibacakanlah teks proklamasi kemerdekaan tersebut pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya pada hari Jumat, di lapangan rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nah, monumen ini sendiri berdiri dengan pengepalan tangan atau satu kepal tangan, yang berarti kita harus mempunyai kebulatan tekad dalam membela tanah air. Serta rumah pengasingan ini merupakan salah satu situs sejarah alami di mana terdapat sebuah peristiwa Rengas Dengklok atau peristiwa penculikan, karena terdapat barang-barang yang dipakai oleh kedua golongan tersebut. Nah, arti khusus dari peristiwa ini adalah dengan adanya peristiwa ini betapa pentingnya suatu kata merdeka dalam lingkup apapun. Kemudian musyawarah mufakat juga yang harus dilandasi dengan kesepakatan bersama untuk mencapai suatu keberhasilan, serta pentingnya mempertahankan apa yang menjadi kepunyaan kita sehingga tak mudah dirampas. Dan jangan lupa kita harus saling menghormati antara golongan yang muda dengan golongan yang tua dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kedepannya perubahan sikap yang harus kita lakukan, yakni harus lebih mengoptimalkan realisasi dalam musyawarah mufakat dan menghargai setiap pendapat orang lain, serta selalu menjunjung tinggi rasa nasionalisme. Pada situs yang berikutnya yakni refleksi tentang situs budaya. Kali ini kami berkunjung ke salah satu candi yang paling bersejarah di Indonesia dan juga dunia, yaitu situs Candi Jiwa dan Candi Blandongan yang berada tepatnya di Karawang. Karena Karawang ini merupakan sebuah kabupaten yang berada di wilayah Jawa Barat yang juga disebut sebagai daerah lumbung padi karena di sana masih banyak area persawahan yang ada di Kabupaten Karawang tersebut. Jadi candi-candi ini berdiri juga di tengah persawahan. Jadi candi-candi ini ditemukan itu atau didirikan itu sekitar abad ke-5 sampai 6 Masehi dan dibangun pada masa kerajaan Tarumanegara. Jadi lebih lama dari Candi Borobudur di daerah istimewa Yogyakarta. Wow sekali ya. Kemudian yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang Candi Blandongan.
candi ini memiliki bentuk segi empat dengan mempunyai tangga di setiap sisinya. Jadi sama dengan candi-candi lain lah. Kemudian memiliki susunan dengan candi umumnya seperti yang tadi saya bilang, ada terdiri dari pelipit setengah lingkaran, pelipit rata, serta pelipit bersegi. Yang menarik dari candi ini ialah adanya struktur kayu dan jendela dan pintunya. Namun karena sudah dimakan usia jadi agak rusak. Kemudian di candi ini juga ada situs Sangaran II atau disebut masyarakat dengan Unur Lempeng. Jadi situs ini yang ditemukan suatu mumi atau mayat manusia atau tengkorak. Jadi situs ini merupakan kuburan pada zaman prasejarah. Juga terdapat sebuah bangunan yang digunakan oleh para pendeta untuk mengelola kompleks percandian ini. Kemudian yang kedua yaitu situs Tagalaya pertama atau Unur Serut. Yakni ini adalah beberapa candi atau situs di atas. Di area ini juga terdapat sebuah museum yang menyimpan barang-barang zaman dahulu dari hasil peninggalan kawasan tersebut. Yang kedua, kita akan berkunjung ke Candi Jiwa. Jadi, Candi Jiwa ini berbentuk segi empat dan tidak memiliki tangga, seperti halnya dengan candi-candi biasanya, dan memiliki ukuran sekitar 19 x 19 meter dan tingginya mencapai 4,7 meter. Hal uniknya, arsitektur candi ini memiliki ukiran dan bentuk menyerupai bunga teratai, dan juga bagian tengahnya terdapat sebuah lingkaran yang diduga sebagai tempat berdirinya patung Buddha. Karena ini tidak memiliki tangga dan pintu masuk, maka diperkirakan candi ini menghadap ke arah tenggara dan juga bisa ke arah barat daya. Jadi lokasinya berada di tengah persawahan, serta telah didesain sedemikian rupa sehingga membuat kita akan sangat betah. Walaupun saya daring, tapi saya juga melihat suasananya sangat wow sekali karena di tengah persawahan sehingga akan adem. Jadi arti khusus dari peristiwa ini adalah kepengetahuan saya dalam mengenal kebudayaan Indonesia yang begitu beragam, sehingga membuat saya lebih mencintai bangsa Indonesia itu. Sehingga kedepannya sikap saya pastinya akan lebih menghargai keberagaman di Indonesia ini, bukan hanya saja di Karawang, karena lewat modul Nusantara ini kemarin kami dapat mengenal lebih detail tentang situs-situs budaya yang ada di provinsi lainnya seperti Sulawesi, ada juga di Gorontalo dan sebagainya. Maka saya akan lebih semangat dan mengetahui serta memperkenalkan budaya Indonesia ini. Sehingga kedepannya kita harus lebih juga mencintai tanah air ini dengan apa? Ikut melestarikan dan memperkenalkan budaya ini, serta hidup rukun dan gotong royong, serta menuntut ilmu dan belajar dengan sungguh-sungguh sehingga dapat mempengaruhkan nama bangsa Indonesia ini ke depannya dengan berbagai prestasi. Singkatnya begitu dari saya.